Sudah mulai, saya mau merekam ini ya. Kalau ini kurang jelas ya, silakan Anda buka aja PDF yang di LMS ya. Tadi bisa buka belum? Belum ya? Saya udah buka belum? Belum ya? Oke, kita buka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah mulai hujan belum? Sudah mulai hujan kemarin? Sudah ya. Ya, kita mulai dari akhir dulu ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS, di situ saya sudah up satu tugas ya. Tugas pertama untuk mata kuliah ini gitu ya. Oke, jadi materinya nggak banyak malam ini. Tadi pagi kita ada install satu aplikasi punya Microsoft ya. Microsoft 365, kita pakai aplikasi seperti Facebook tapi bentuk yang versi intranetnya ya. Jadi kalau Anda lihat di situ ya, Anda lihat di LMS, ini kayaknya kurang fokus ya. Di LMS saya sudah up, sebenarnya ini materi minggu lalu yang belum selesai tapi saya lanjutkan aja. Ya, di situ ada ini materi pertemuan 2, tapi saya bikin Indonesia Inggrisnya dalam satu slide ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini sama aja ya, tapi ini nggak saya bahas lagi. Kita akan masuk di pembahasan part 1 di sini. Ya, kemudian dua PDF aja malam ini yang di part 2-nya ya. Nah, kalau Anda lihat di LMS-nya saya juga sudah ada up tugas pertemuan 3 ya. Ini saya kasih waktu seminggu ya. Ini saya kasih waktu seminggu. Jadi kalau Anda lihat di situ ya, saya ada silakan buka ininya ya. Kalau yang di slide-nya nggak jelas, silakan Anda lihat di PDF yang ada di LMS ya. Kita lihat dulu. Ya, ini tugasnya saya ambil dari e-book-nya ya, dari e-book yang kita gunakan. Judulnya formatif atau tugas pertemuan 3, waktunya adalah 1 minggu. Ya, nanti di situ saya minta Anda untuk mencari. Di sini sebenarnya bukan 2 ya, tapi 2 kali 5 gitu ya. 2 kali 5 berarti di sini ada 10. Ada 10 website. Karena nanti di sini ada 5 tipe e-commerce site-nya ya, yang saya minta Anda untuk mencarinya. Nanti di e-booknya saya lihatin contoh-contohnya ya. Jadi sekarang kita lihat sales site e-commerce ya, tipe-tipenya ya. Nanti ada 5, ada transaksional e-commerce site, kemudian ada service oriented relationship building website, ada brand building site, sama publisher or media site, sama social network site. Ini ya, jadi nanti Anda cari linknya, kemudian Anda screenshot ya websitenya. Nah, kemudian di sini ada satu alamat website yang digunakan untuk membandingkan antara satu website dengan website yang lain. Ini juga sebenarnya ada di materinya ya. Jadi kalau Anda lihat di materi part 2, di situ ada activity 1.3 ya. Di halaman mulai dari page 10, di situ ada bicara tentang activity 1.3. Kemudian di halaman Anda boleh main ke sini ya, Anda boleh main ke sini. Di situ ada, kalau Anda lihat ya, di halaman berapa di situ? Di halaman 12 ya. Halaman 12 pertemuan 3 part 2 ya, pertemuan 3 part 2. Di sini ada beberapa website yang bisa kita gunakan untuk membandingkan web gitu ya. Yang pertama ada www.similarweb.com ya, yang kedua www.compete.com. Nanti ini akan Anda gunakan untuk mengerjakan tugas minggu ini ya, di mana
nanti ada versi website yang Indonesianya, ya, yang bahasa atau yang dibuat oleh orang Indonesia lah ya. Dan kedua ada website dari luar gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan bahas 5 tipe dari sales site e-commerce site-nya ini ya. Jadi nanti dari satu tipe ini Anda cari versi Indonesianya, websitenya, yang satunya lagi versi luarnya. Nah, kemudian di poin nomor 3-nya ini adalah Anda membandingkan kedua website tersebut. Membandingkannya gimana, Pak? Membandingkannya dengan cara Anda main ke websitenya apa tadi? www.similarweb.com ya. Kemudian Anda masuk ke situ. Ya, tapi syaratnya Anda sudah mendapatkan. Oke, ini ya. Di sini silakan Anda coba masuk ke sini. www.similarweb.com. Ya. Nanti di sini Anda bisa menganalisa ya. Misalnya kita ingin membandingkan misalnya Tokopedia lah. Tokopedia mau saya bandingkan ya, tokopedia.com, similarweb.com ya. Saya ingin membandingkan, nanti tugas Anda salah satunya adalah membandingkan salah satu tipe ya, versi Indonesia dengan versi luarnya. Nah, ini saya membandingkan dengan misalnya Shopee gitu ya. Hi there, I am the version details. Sure. No, thanks. Ya, saya mau pakai aduh, no thanks. Ini bot ini. Oke. Error injection. Ya, udah. Start the conversation. Ya, oke. Misalnya tadi saya membandingkan apa? Tokopedia dengan Shopee ya. Oke. Nah, di sini Anda akan melakukan compare seperti ini, tapi dengan website satu Indonesia, satu luar ya. Dengan tipe website yang nanti kita bahas. Nah, nanti Anda screenshot aja gitu ya, atau di sini banyak ya. Di sini kita bisa melihat global rank-nya. Tokopedia ranking berapa di sini? 199, tapi posisinya lagi turun ya. Shopee posisinya 218, tapi posisinya lagi naik. Kemudian di sini kita punya secara Indonesianya, Tokopedia posisinya ranking ke-7 gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat traffic overview-nya. Kalau di sini di similarweb.com ini kita bisa melihat urutannya, kemudian kita bisa melihat total visitnya di sini ya. Lebih tinggi siapa ini? Yang ini punya siapa ini? Shopee ya. Oke, ini punya Shopee. Ini tanggal sekarang 127 juta total visitnya ya, dalam waktu 6 bulan. Di sini lebih banyak punyanya Tokopedia ya. Ya, ini total visitnya ya. Anda bisa lihat seperti ini. Kita bisa lihat trafficnya. Kemudian kita bisa lihat traffic source-nya di sini. Ya, ini kalau yang pro-nya ya. Ya, kalau yang di sini kita bisa melihat seperti itu. Ya, kita bisa mengcompare. Ini robot ini ya. Oke. Itu satu ya. Jadi nanti saya minta Anda melakukan perbandingan antara website kita sama luar, yang misalnya satu Anda punya versi Indonesia, satu luarnya apa, kemudian dibandingkan. Nah, yang poin terakhir di sini Anda saya minta untuk memberikan pendapat mengenai website tersebut. Maksudnya tadi kan saya minta mencari 10 website, masing-masing 2. Misalnya transactional e-commerce, kenapa dia disebut transactional e-commerce, Anda berikan alasannya. Karena nanti kita di websitenya juga ada beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Ada beberapa
website yang bisa kita lihat. Oke, kita lagi masuk di sini. Nah ini ya, di sini ada example site ya. Sebenarnya ini bagian dari activity 1.3. Jadi di 1.3 ini Anda diminta untuk mereview popularity of different site type in your country, gitu ya. Sebenarnya seperti itu, tapi saya coba sedikit rubah dengan membandingkan kelima yang tadi. Nah, di sini ya kita bisa melihat ada example site ya. Kemudian dari masing-masing website ini kita diminta untuk mengkategorikan dia termasuk transaksional, apa service oriented atau brand building atau publisher atau social network site seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa, kalau mau di sini kita bisa mulai dari pertemuan 3 part 2 ya. Silakan Anda buka pertemuan 3 part 2, kita mulai dari situ ya. Jadi kita akan bicara tentang beberapa tipe dari e-commerce yang bertipe sell side e-commerce ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas apa itu definisi dari e-commerce, kemudian juga kita sudah bahas e-commerce itu ada dua tipe, ada buy side e-commerce dan juga ada sell side e-commerce. Nah, malam ini kita akan mencoba membahas beberapa tipe dari sell side e-commerce, gitu ya. Jadi e-commerce yang menjual, ya. E-commerce yang menjual bukan yang membeli produknya. Oke. Anda bisa lihat di depan atau ini kayaknya kurang fokus ya? Atau Anda bisa lihat di PDF-nya ya? Jelas nggak di depannya? Kalau yang di rumah jelas ya, karena jelas Pak. ya. Oke, ya kita mulai ya. Di sini saya punya translate-nya di bawah ya. Oke, jadi Anda silakan mau lihat Inggrisnya. Saya tetap menyampaikan Inggrisnya. Nanti Anda bisa lihat-lihat ya bahasa Indonesia. Oke. Ya. Ini di apa tadi? Materinya di materi pertemuan 3 part 2 ya. Kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang different type of sell side e-commerce. Beberapa tipe dari e-commerce sisi penjualan. Di sini diartikan sebagai sisi penjualan. Karena e-commerce ada dua, ada yang buy side, ada yang sell side. Oke, kita lanjutkan. Ya, kok ngap ya. Sell side e-commerce does not only involve selling product online. Jadi dikatakan di sini, ya, e-commerce sisi penjualan tidak hanya bicara tentang bagaimana menjual produk secara online. Itu pertama. Tetapi juga involve using digital technology to market service using a range of technique ya. Jadi kita hanya tidak bicara tentang penjualannya, tapi juga tentang apa? Memasarkan produknya juga ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana beberapa metode dari sell side e-commerce ya. Nah, ini akan dibahas lebih mendalam lagi di bab berapa? Bab 8 dan bab 9 gitu ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Dikatakan tidak semua produk cocok untuk dijual secara online ya. Tidak semua produk dijual secara online. Ya, sehingga kita so the way in which a website is used is market product will vary. Jadi di sini ada pembahasan tidak semua produk dijual secara online. Bisa nggak Anda kasih contoh produk yang tidak bisa dijual secara online? Layanan ya, service ya, service yang harus kita datang ke rumahnya seseorang gitu ya. Jadi kita akan bicara tidak semua produk dijual secara online, maka cara pemasarannya juga akan berbeda. Nah, di sini kita akan bicara five main type of online presence for sell side e-commerce. Kita akan bicara 5 jenis ya tipe dari sell side e-commerce ya. Each of which has different objective and is appropriate for different market ya. Oke, kemudian sebelum masuk ke tipe-tipenya, di sini ada pernyataan yang nanti menjadi rujukan Anda ketika melihat satu website. Dikatakan bahwa tidak ada
there are not clear-cut website, ya. Tidak ada pemisahan kategori website yang jelas, gitu ya. Jadi dari 5 tipe website yang akan kita bahas, e-commerce yang kita bahas, itu mungkin satu website bisa terdiri dari 2 kategori, gitu ya. Di sini dikatakan since any company may combine this type, ya. Jadi banyak perusahaan yang menggabungkan. Ya, but with a change in emphasis according to the market research as you review website, note how organization have different part of the site focusing on this 5 function. Ya, jadi di sini maksudnya adalah ketika kita akan membahas 5 tipe dari sales site e-commerce, Anda jangan sampai ini harus satu kategori aja, ini harus kategori saja. Kadang-kadang satu website itu termasuk beberapa tipe dari sales site e-commerce, gitu ya. Nanti ketika kita lihat contoh-contohnya, saya akan masuk ke contoh-contohnya, nanti kita bisa lihat. Anda bisa memasukkan itu termasuk tipe yang mana. Yang pertama, ini yang paling mudah ya, ini yang paling mudah, silakan dicatat. Itu adalah transaksional e-commerce site ya. Yang pertama saya tulis di sini aja. Ya. Jadi tugas Anda minggu ini adalah mencari, mereview, menggunakan tools untuk melihat kinerja dari websitenya, performance-nya gitu ya, masing-masing website dari dalam dan luar negeri. Yang pertama websitenya apa? Transaksional, ini paling gampang ya, e-commerce site ya, e-commerce site. Oke, itu satu ya. Apa cirinya? Cirinya adalah this enable purchase of product online. Ya, ini memungkinkan pembelian produk secara online. Ya, jadi nanti ketika Anda memberikan review, Anda bisa menjadikan ini menjadi patokan karena websitenya memungkinkan pembelian produk secara online. Ya, the main business contribution of the site is through sale of this product. Jadi intinya adalah menjual produk ini ya, melalui penjualan produk ya. Tapi di sini ada tambahannya, the site also support the business by providing information for customer who prefer to purchase product offline. Ya, tapi di situ tidak harus selalu online website ini, tapi ciri yang ini tidak harus selalu ya, ini optional aja ya. Bisa juga kalau customer ingin membelinya secara offline juga bisa gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, ada retail site, ada travel site, ya, ada online banking service. Itu poin yang nomor 2-nya. Apa aja cirinya? Retail site yang menjual produk secara eceran gitu ya, bisa satuan kita beli. Kemudian apa? Travel site ya, itu termasuk transaksional, apalagi online banking service. Jadi nanti kalau ada contoh termasuk retail site atau travel site atau online banking, maka dia termasuk mana? Transaksional e-commerce site. Nomor 1 ya. Oke. Nomor 2 ini agak sulit nanti. Kita bicara tentang service oriented relationship building website ya. Kita catat dulu. Apa namanya? Services oriented relationship building website ya, website. Nanti kalau awal-awalnya bingung ya wajar aja ya. Building website. Jadi saya minta untuk mencari website ya yang lebih menjual pada servisnya. Misalnya kita lihat di sini. Provide information to stimulate purchase and build relationship ya. Particularly where product are not suitable for sale online. Di sini penekannya adalah produk-produk ya yang tidak bisa dijual secara online ya. Seperti itu ya, lebih kepada layanan gitu ya, service atau jasa lah bisa seperti itu ya. Jadi produk-produk yang tidak bisa dibeli secara online, itu namanya apa tadi? Service oriented relationship building website. Yang nomor 3 lebih sulit lagi. Yang nomor 3 adalah website yang
Eh, di sini dia menjual jasa untuk brand building, ya. Apa itu brand? Membangun image gitu ya, supaya kita punya brand lah, kita punya nama. Ya, di sini dikatakan brand building site adalah website e-commerce sales site yang provide an experience to support the brand, ya. Jadi dia akan mencoba mensupport brand. Nanti kita brand ya. Product are not typically available for online purchase. Di sini dikatakan dia tidak menjual produk ya, dan juga dia tidak menjual apa namanya tadi barang yang tidak bisa dibeli secara online, tapi lebih kepada bagaimana brand sebuah apa namanya produk bisa naik gitu ya. Their main focus is to support the brand by developing an online experience of the brand gitu ya. Nanti kita lihat ini yang paling sulit nanti Anda mencarinya. Ya, kalau enggak ya keywordnya aja ya, Anda pinter-pinter. Yang nomor 4 gampang ya. Nomor 4 ini apa? Publisher or media site. Publisher or media site ya. Jadi di sini ya portal media informasi ya. Provide information, news or entertainment about a range of topic ya. This information both on the site and through link to other site yang biasanya nyambung ke site yang lain. Media site yang diversity of option for gathering revenue including ya kalau di sini bicara tentang apa namanya poinnya di sini adalah news ya. Dia menyediakan informasi ya, apakah itu news, apa itu entertainment gitu ya. Oke, saya tidak perdalam ini, tapi nanti kita lihat apakah sebuah website menyediakan informasi dalam bentuk berita atau entertainment ya. Yang terakhir, ini yang paling mudah, ini adalah social network site ya. Oke, contohnya adalah Facebook, contohnya adalah LinkedIn dan Twitter. Nah, berarti Anda nggak boleh ngambil Facebook, LinkedIn dan Twitter sebagai contoh, gitu ya. Anda harus cari yang lain. Pasti banyak ya produk-produk yang tidak up seperti Facebook. Iya, saya bisa kasih satu link yang di situ banyak semua website ya, tapi saya nggak kasih lah, Anda cari sendiri ya. Ada namanya ya. Ya, oke. Nah, di sini adalah social network could be considered to be in the previous category. Jadi dikatakan di sini ini bisa termasuk kategori yang sebelumnya ya, yang publisher or media site ya. Since they are often support by advertising, but the influence of social network such as Facebook. Ya, sebenarnya ini gampang lah ya, bagaimana kita menghubungkan dengan orang lain gitu ya. Kita bisa bikin grup gitu ya, kita bisa share apa namanya, ya bisa image, bisa tweetan kita gitu ya, di Twitter atau di Facebook. Berarti di sini Instagram termasuk nggak di situ? Masuk ya. Oke, berarti Instagram bisa dong Pak, cari yang lain ya, yang tidak se-booming Instagram. Nah, sebenarnya di materi sebelum saya masuk ke contoh ya, saya ada contoh beberapa di sini. Sebelum masuk ke sana, saya pengen mencoba Anda menginstal ada satu aplikasi yang digunakan secara intranet yang merupakan teknologi Microsoft 365 ya. Di situ ada aplikasi yang namanya adalah Yammer. Nama aplikasinya adalah Yammer. Ya. Oke, jadi saya pengen Anda nyoba install ini. Ini adalah aplikasi yang digunakan secara lokal gitu ya. Walaupun kita menggunakan teknologinya Microsoft. Jadi silakan Anda buka website Anda, apakah secara pakai smart device bisa ya. Silakan masuk ke Anda tulis saja Yammer gitu ya. Anda tulis Yammer ya, seperti ini. Nah, di sini Yammer Enterprise Social Network Microsoft 365 ya. Silakan Anda klik di sini. Yammer. Nah, seperti ini. Ya.
Start using YAML. Kalau saya sih udah bikin ya. Ya, coba Anda bikin dulu akun di Microsoft. Anda punya akun di Microsoft 365 nggak? Coba atau masuk ke Microsoft Team dulu deh. Anda dengar Microsoft Team nggak? Microsoft Team. Coba ini masuk ke Microsoft Team dulu. Nanti linknya saya kasih deh di grup. Ya, bentar. Nah, ini bisa 15 menit lah ya sebelum kita lihat-lihat website. Nah, ini linknya. Sebentar saya copy dulu. Udah belum? Belum ya? Ini kok lama banget. Ya, oke ya. Apa namanya? Ini ya. Ya, silakan Anda masuk ke sini. Linknya diklik aja. Ada belum? Udah. Coba diklik aja itu link yang saya kasih. Bisa nggak? Coba klik sign in deh. Kan di situ ada sign in tuh. Yang sign in dulu coba yang sign in. Ya, enggak, ini masalahnya saya udah bikin account-nya. Mungkin di kantornya sudah punya emailnya, pakai email kampus ya. Pakai email kampus supaya bisa. Ya. Gimana ya? Coba saya buka di browser. Masalahnya saya sudah masuk. Intinya Anda bikin dulu account di Microsoft 365 lah. Ya, bikinnya yang educate ya, versi educate. Ya, beda lagi. Bikin kan itu. Ya, mana dia? Nih, bikin kayak gini nih. Ini saya kasih ya, ini kasih linknya ya. Nih, bentar, Anda buka yang baru nih, jangan yang tadi. Ini nih, yang link yang saya baru kasih nih. Coba link yang kedua nih yang saya kasih, coba diklik. Yang pertama bukan. Ya, coba sampai yang link yang barusan saya share muncul apa enggak? Muncul ya, kita pakai teknologinya Microsoft ya. Ini kita pakai versi yang education ya. Anda munculnya kayak begini. Muncul. Di situ ada pilihan education ya. Nah, diklik educationnya, diklik education. Silakan Anda klik education. Ya. Nah, kemudian di situ ada pilihan, udah muncul gini belum? Di situ ada pilihan Microsoft Team di atasnya, kelihatan nggak? Nah, ini nih, atasnya di sini ada Microsoft Team. Kelihatan nggak? Di atas. Ada Microsoft Team? Ya, diklik, coba diklik. Ya. Nah, di sini baru masukin email kampusnya di sini. Ada.
Ya, Microsoft Team ya. Udah Microsoft Team-nya? Klik Microsoft Team. Muncul sampai sini, udah muncul belum? Ya ini? Ya, Anda masukin email kampus. Email kampus silakan masukin. Email kampus. Sudah belum? Ada. Kalau nggak ada masih nyasar aja. Masukin email kampusnya misalnya 12 17 09 0110 @stimikglobal.id. Udah belum? Ya, get started. Ya. Nah, di sini ada pilihan I'm student sama I'm teacher. Pilih yang student ya. Pilih yang student. Ya. Oke. Ini kalau yang kelas yang hari Selasa tuh yang data mining lanjutan. Kemarin saya suruh bikin akun di AWS Educate ya. Gimana? Direkam sih. Ya. Kemudian klik I'm student. Masih loading. Ya, pakai paket sendiri. Ya. Silakan bikin account ya. Silakan bikin account di sini. Dari ulang. Wah, ini saya buka linknya nih, Saya harus pakai Firefox ini ya. Ini muncul nggak kayak gini? Diklik education. Bisa. Ya. Kemudian di sini mungkin bisa pakai cara lain ya, tapi kita bikin yang Microsoft Teams di sini, klik ya. Sudah? Microsoft Teams-nya udah diklik? Ya, karena ini Microsoft ya. Microsoft itu selalu ini saya pakai data sendiri ini. Tutorialnya. Udah muncul kayak gini belum? Ya itu educate itu ada educate nggak? Education. Iya. Kayak gimana? Coba di Mas Novel. Kalau yang kelas lagi saya suruh bawa laptop tadi pagi. Ayo udah buka. Nggak ada apanya. Sibuk. Ya jadi tugas saja. Hah? Iya, pakai datanya sendiri. Ini diisi Pak ya? Bisa Pak. Pakai data. Ini bilang pakai data. Enggak itu pakai WP. Enggak. Di rumah aja lah ya kalau orang ini itu lagi interseksi foto mana Pak ini coba foto yang saya itu enggak nanti apa lagi terus aku juga lo pegang ini apa ini bisa apa ini udah Mas ya ikutin aja gini
Bisa nunggu. Ya. Kita ganti. Nanti kalau sudah Cuma kalau yang nggak bisa. nggak bisa. Ya tugas seminggu lah. Nah ini yang kelas pagi ini sudah ada ya. Di sini kita bisa sebenarnya menjelaskan tentang teknologi intranet ya. Aplikasi yang ada di platform Microsoft ini kita pakai di sini buat ya seperti Facebook lah, tapi versinya intranet ya. Ya, ini saya bikinin grup yang baru ya buat anak Malopsipnya, arsitektur dan manajemen. I 19. Ya, ini saya bikin public aja ya. Ya, nanti kalau Anda sudah bisa, Anda bisa join di sini ya. Yang di rumah ada yang sudah bisa yang online? Sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah, silakan Anda masuk ke Yammer-nya ya. Anda masuk ke Yammer-nya, kemudian cari grup yang di sini ya. Ini saya bikin public, Anda bisa masuk di sini, nanti kita bisa chat di sini, kita bisa berbagi file di sini, macam-macam ya. Ya, konsepnya adalah versi Facebook tapi yang versi lokalnya gitu, versi intranetnya. Ya, silakan. Ya. Ini bisa diinstal nanti Yammer-nya ya, app-nya di Android bisa diinstal. Kalau Anda sudah bisa bikin account Yammer-nya atau account Microsoft 365-nya ya, Anda bisa install Yammer-nya di Android-nya, kemudian nanti loginnya pakai account yang sudah Anda buat tadi ya, seperti itu. Kalau Anda pengen install app-nya di Android. Ya, ini kalau kelas pagi udah masuk semua ini ya. Kelas pagi ini sudah ada nanti kayak begini nih ya. Kalau udah jadi nanti seperti ini tampilannya. Ya, ini sudah bisa ya. Tapi kelas pagi ini tadi pagi saya suruh bawa laptop ya, pas paginya jam 6 saya suruh bawa laptop. Jadi lebih inilah ya. Lebih cepat lah dibandingkan pakai Android. Ya harusnya cuma masalah internet aja ini. Ya, oke. Sudah ada yang bisa bikin account-nya? Ya, saya mau ngeliatin kita 15 menit lagi. Silakan di sini saya punya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kita perhatikan di sini. Kita punya berapa kategori tadi? Kita punya 5 ya. Ada transaksional, ya, ada service oriented, ada brand building, ada publisher, ada social network site. Oke, yang pertama, kelihatan nggak di sini? Ini adalah dari judulnya aja kita udah tahu ya. Di sini adalah business media site ya, dan financial time. Ini kalau saya buka, jadi nanti Anda juga mencari, tapi nggak boleh yang sudah ada di sini ya. Yang nggak boleh ada di sini. Ya, misalnya seperti ini. Ini adalah portal yang berita tentang financial time ya. Jadi nanti Anda diminta ini itu termasuk kategori yang mana? Apakah transaksional, apakah service oriented, apakah brand building, apakah publisher atau social network site? Yang mana ini? Berempat ya, termasuk yang media site, yang topiknya adalah financial. Ya, berikutnya yang kedua. Yang kedua di sini ada bank ya, SBC ya. Kalau bank, Anda gampang aja.
Bank ini termasuk apa tadi? Transaksional, begitu ya. Nah, yang nomor 3 ini nggak saya buka ya. Yang ini apa ini? Linjiri nggak saya buka ya. Tadi pagi saya buka munculnya seperti itu ya. Tapi kira-kira ini termasuk transaksional bukan? Termasuk transaksional ya. Ya, yang poin berikutnya di situ ada manajemen konsultan ya. Coba kita lihat ya. Oke. Anda bisa buka itu di ya, di sini ada konsultan yang bicara tentang manajemen ya, Pricewaterhouse ya. Coba kita lihat ya. Oke. Oke, ini bicara tentang consulting. Ini adalah website yang termasuk konsultan lah ya. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah ini termasuk yang tipe pertama atau tipe yang kedua atau tipe ketiga atau tipe keempat kelima. Menurut Anda yang mana? Apakah termasuk media site? Kayaknya ada ya. Apakah termasuk social network? Kayaknya enggak. Apakah termasuk brand building? Kayaknya enggak. Pilihannya 1 sama 2, pilih yang mana? Lebih kepada service oriented relationship ya. Jadi kalau nanti Anda cari yang Indonesianya yang buat consulting gitu ya, dia tidak bisa dijual secara online. Oke, berikutnya kita lihat yang ini lebih kepada minuman ya. Saya nggak bisa masuk ini tadi pagi. Ditanya ya, ini karena ya saya buka aja lah ya. Ini ada website yang menjual apa? Alkohol ya. Ya karena source-nya dari luar ya legal kayaknya ya. Tapi ini nggak saya lanjutin, nanti Anda bisa coba. Di sini langsung diminta tanggal tahun lahirnya ya. Kita lihat yang lain aja. Yang lainnya di situ ada travel company ya. Oke, travel company kita lihat di sini. Ini udah jelas ya. Jadi kita lihat ini termasuk ya transaksional. Jadi di sini kita bisa menentukan kita mau kemana, ya dari mana, berangkatnya kapan, berapa lama gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan budgetnya berapa gitu ya. Oke, Anda bisa nanti versi Indonesianya seperti apa. Ya. Ini misalnya saya mau pergi ke Egypt gitu ya. Loh, satu aja. Oke. Kemudian saya mau berangkat dari Indonesia, nggak ada ya. Ya. Berangkatnya kapan? Oke, kemudian durationnya berapa lama? Ya, kita tentukan budgetnya berapa gitu ya. Nanti sama dia akan mencarikan akomodasi untuk kita di sini ya. Penerbangannya sama hotelnya seperti itu. Nah, kira-kira ini termasuk apakah transaksional? Transaksional, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang kedua terakhir di sini ada Yahoo ya. Ini mungkin sekarang udah turun pamornya ya, sama yang terakhir Amazon.com ya. Coba kita lihat. Anda punya nggak email Yahoo? Pernah punya email Yahoo nggak? Iya. Kalau saya masih kebagian ini ya. Ya. Apakah ini termasuk portal berita di sini? Ini termasuk portal berita ya? Iya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Amazon. Ya, ini transaksional ya.
Oke. Tapi jangan sama semua lah ya. Nah, kalau di Amazon ini mereka juga punya ya yang buat apa sih istilahnya, kalau di sini dia punya AWS ya, Amazon Web Service. Ini ya, ini ada Amazon Web Service ya. Kemudian kita masuk yang versi Educate-nya, kita cari yang Educate-nya. Sama seperti platformnya Microsoft, cuma ini punyanya AWS ya. Ada AWS Educate, ada AWS Academy. Ya, Anda bisa masuk ke sini AWS Educate. Anda bisa bikin account di sini ya. AWS Educate namanya, jangan AWS. Nah, namanya adalah ini punyanya Amazon ya. Mereka juga punya platform buat cloud computingnya, kemudian macam-macamnya. Nah, kemudian salah satunya seperti Microsoft punya Microsoft 365 yang versi Educate-nya, yang Amazon AWS juga punya AWS Educate-nya gitu. Anda bisa masuk ke sini ya. Coba deh, ini kalau Google juga punya ya. Google itu punya Gmeet gitu ya. Kalau Anda pakai Gmeet yang versi kampusnya, Anda bisa coba deh masuk ke AWS Educate deh. Yang tadi aja belum beres siapa? Enggak, cuma 2 doang. Ya, Anda ikut sebagai studentnya misalnya. Ya. Oke, nah di sini kalau Anda bisa masuk ya, itu apa ya? Kalau Anda bisa masuk, sebenarnya itu banyak kurs-kurs yang bisa Anda ikutin. Sebenarnya ada 2 versi ya. AWS itu ada versi yang Educate-nya, ada versi yang akademinya gitu ya. Kalau akademi kayaknya belum. Kalau akademi harus ada trainernya. Itu agak sulit ya. Tapi kalau Educate Anda bisa masuk. Kemudian saya udah bikin yang versi trainernya ya. Ya, coba. Ya, coba saya ini AWS Educate ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti punyanya Google, seperti punyanya AWS, seperti punyanya apa tadi Microsoft gitu ya. Platform-platform besar seperti ini mereka punya versi-versi Educate-nya. Atau ada yang Educate, ada yang Academy. Kalau Academy biasanya mereka punya trainernya dulu gitu ya. Seperti Mikrotik ya, Mikrotik Academy kita punya trainernya. Kalau di global saya ngurusin itu buat anak networking ya. Tapi kalau Anda pengen coba masuk ke AWS Educate, jadi di sini Anda bisa belajar banyak ya. Silakan, misalnya saya masuk di sini. Ya, passwordnya salah ya. Ya, kenapa saya lupa password dulu ya? Ada buka account. Saya ketukar password dulu ini. Ya, ini coba kayaknya bisa. Nah, ini dia ya. Ini saya sudah bisa masuk ke, ini kalau di kelas Selasa itu saya wajibkan bikin AWS Educate gitu ya. Nah, di sini Anda dapat akses ke apa namanya cloud computingnya juga, dikasih berapa ratus dolar sama AWS Educate supaya aksesnya gitu ya. Nah, di sini ada classroom-nya, ada macam-macam. Kalau yang pernah saya lihat itu sebenarnya nanti mereka nge-link lagi ke video-video course gitu ya. Nah, tapi banyak yang bisa Anda coba di sini pakai bahasa Inggris ya. Nah, kemarin itu saya diarahinnya ke AWS Academy masalahnya ya. Nah, ini dia.
Ini kontennya ya. Kita bisa belajar macam-macam di sini. Atau bisa juga yang Nvidia sekarang ya. Iya. Ya, ini belum saya coba-coba lagi. Ya, sudah ya. Yang ini nggak wajib. Tadi yang wajib yang mana? Yang Microsoft, yang gamernya ya. Yang gamernya silakan. Ada yang sudah bisa masuk gamernya? Sudah? Coba Anda WA ke grup emailnya. Nanti saya masukin ke email yang dibikin buat Microsoft account tadi. Hah? Microsoft Teams. Microsoft account lah ya, Microsoft 36 ya tadi ya Microsoft Teams. Coba kasih emailnya ke WA group. Nanti saya undang. Kita lihat. Mana? Oke, ya, ini saya undang nih ya. Oke. Ya. Oh, udah masuk tuh banyak tuh. Ini kan tadi saya set publik ya. Di sini ada Mas Agus, Mbak Alia, Mas Ferry, sama Mbak Nurasia. Oke. Di sini sebenarnya cuma mendemokan ada satu aplikasi yang kita gunakan secara lokal gitu ya, intranet, walaupun kita pakai platformnya punya Microsoft ya. Di sini mendemokan kita bisa share chat di sini, informasi, kita bisa share komunikasi di sini ya, macam-macam ya. Anda bisa masuk di sini ya. Ini misalnya siapa nih yang terakhir? Ini adalah Mbak Nurasia ya. Mbak Nurasia udah masuk ya? Udah masuk. Yang belum siapa yang belum? Mas Ari sudah, Mas Ari? Oh, belum masuk. Udah, ya. Coba sendiri ya. Anda harus berani mencoba. Udah, Mbak. Pak, sorry mau tanya Pak, maaf Pak. Ya. Siapa nih? Kok ini ya Pak, apa namanya pas saya mau masuk Ya, gimana? udah get started tapi masuknya ke halaman yang kayak tes kirim message gitu ya Pak, text me ataupun call me gitu Pak. Sebentar Mas, suaranya pecah. Gimana Mas? Ya jadi saya udah masuk, udah sampai get started, Ya. udah masukin email kampus, terus Ya. udah gitu halamannya pindahnya ke verify your identity. Ya. Terus suruh buka email ya. Emailnya udah dibuka belum? Bukan buka email Pak, verify your identity itu di dalamnya ada text me, ada call me Pak. Itu jangan yang itu Mas. Coba itu yang educate aja, larinya ke educate. Iya, ke educate kan student and teacher gets term for free. Terus udah gitu kan Yang itu ya Microsoft Team, bukan Microsoft Team. Yang Microsoft Team kan. Ya, coba nih ya. Kalau itu kayaknya sebentar nih saya liatin ya. Jadi kan ini linknya ya, ini linknya. Iya, Pak. Mana nih? Ini kan linknya. Kemudian dari sini kan masuk educate ya, education ya. Iya Pak. Education. Dari situ masuk ke Microsoft Team ya. Microsoft Team. Nah, di sini kan enter your email. Masukinnya yang Steamik Global bukan, Mas? Iya. Yang Steamik Global ya, bukan yang global ya, Pak? Kalau nggak global, Masnya harus bayar. Kalau Steamik Global kita gratis, Mas. Pakai. Jadi Steamik Global udah dikenal sebagai perguruan tinggi gitu. Ya, kalau pakai Pak. Iya. Pakai Steamik Global ya, Mas. Oh iya ya Pak, baik Pak. Pak kita. Makasih Pak, makasih. Ya, sama.
Ya, jadi Ya tujuannya Anda coba teknologi punyanya Microsoft ya. Nanti kalau Anda lihat di sini ya, dengan pakai apa namanya akun Semi Global, coba silakan Anda buka di ini kalau app-nya Anda bisa install ya. Kalau Anda buka di mana di laptop gitu ya, Anda bisa coba misalnya Anda buka Yammer-nya di sini ke home ya, silakan klik home-nya. Oke, udah belum? Mana home-nya? Nah, di sini ya, Anda klik yang di sininya nih. Di situ ada all app ya, ada all app ya. Di sini ini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya, dengan apa namanya, dengan account education ini kita bisa menggunakan yang harusnya kalau di perusahaan itu kita bayar ini ya. Oke, nah ini dia nih. Ini adalah teknologi yang dimiliki oleh Microsoft ya, yang di open, mungkin nggak semuanya ya, yang bisa digunakan ketika kita bisa menggunakan account kampus ya. Oke, seperti ini ya. Ya ini nggak semua dibuka lah, tapi kita bisa coba ya. Ada Microsoft Teams ya, ada OneDrive, ada Class Notebook ya, macam-macam, ada Planner, dan kita bisa install sepertinya yang lainnya. Kenapa? Gimana? Udah bisa belum? Gamernya udah? Yang udah masuk di sini 6 orang. Ya, Mas Agus, Mbak Alia, Mbak Putih belum? Oke, yang lain coba ya. Jadi tugasnya selain Anda mencari 10 website kemudian membandingkan, Anda bikin juga di sini, kemudian nanti harus bikin chat di sini ya. Hah? Ya, bikin chat di sini, di searching dulu yang namanya ini. Saya udah kasih di WA tuh, masukin ini. Ini saya udah setting public. Yang ininya, rekornya ya. Tapi kayaknya suaranya agak pecah di sini. Ya oke, malam ini saya cuma itu aja. Kita coba apa namanya.